Selamat pagi Bapak Ibu dosen, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Domitian Nusrowo, mahasiswa PPG BINS 3 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan PGID 503055921950001, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, saya akan melakukan video pembelajaran agama Katolik di SD Katolik Polopora kelas 3 dengan tema Aku Dapat Bertumbuh dan Berkembang. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar pagi ini? Terima kasih atas kehadiran kita semua. Pada hari ini kita akan kembali belajar agama Katolik dengan tema pembelajaran kita, Aku Dapat Bertumbuh dan Berkembang. Sebelum kegiatan kita dimulai, Pak Guru minta satu orang memimpin kita dalam doa. Silakan Ian. Terima kasih untuk Ian. Tepuk salut untuk Ian dulu. Tepuk salut. Nah, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran kita. Berapa ketua kelas? Berapa orang yang hadir hari ini? Hadir semua, oke. Tidak ada yang apa atau yang sakit atau yang ini, tidak ada? Oke. Baik, karena kalian semua hadir, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk di pembelajarannya, Guru akan mengajak kita speaking dulu. Kita menyanyikan satu lagu supaya mereka tambah semangat untuk belajar ya. Oke, silakan berdiri. Kita menyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagunya Dengar Dia Panggil Nama Saya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kalian perhatikan di sini. Ini Pak Guru sudah menyiapkan ada 2 gambar. Ini gambar yang pertama ini proses pertumbuhannya manusia waktu dia masih apa? Bayi. Dia masih bayi. Terus gambar yang kedua ini? Dia sudah kanak-kanak. Oke, baik. Nah, kita manusia itu mempunyai pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, dari bayi, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Baik. Nah,
Setelah kalian memperhatikan gambar ini proses pertumbuhan kita, setiap manusia itu punya proses pertumbuhan masing-masing. Ada juga yang berbeda. Macam Ian dengan Dilan, punya proses pertumbuhan yang berbeda-beda. Terdiri dari tinggi badan, berat badan, dan juga proses pertumbuhannya, cara berpikirnya berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lambat. Tinggi badan juga ada yang ringan, ada yang berat. Ini berat badan itu. Lalu tinggi juga ada yang lebih tinggi, ada yang pendek. Baik. Nah, siapa yang tahu Desta? Berapa berat badanmu? 24. Baik. Lalu tinggi badanmu berapa? 100. Oke. Niki, berapa berat badanmu? 25. Ian, berapa tinggi badanmu? 95. Oke, bagus. Michelle, berapa berat badanmu? 20. Oke, terima kasih. Semua jawaban kalian itu benar. Ada yang 20, ada yang 25. Itu berbeda-beda setiap kita. Karena kita punya proses itu tuh berbeda-beda, proses perkembangan kita. Kita bertumbuh dan berkembang itu berbeda-beda. Tinggi badan juga berbeda, berat badan juga berbeda. Oke. Nah, setiap orang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap orang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tubuh kita itu bertambah besar. Pikiran dan perasaan kita juga berkembang. Sehingga kemampuan kita juga terus bertambah. Tidak ada yang kemampuan hanya di sini terus, di sini terus. Tinggi badannya hanya 20 terus, tidak ada. Tinggi berat badannya 20 terus, tidak ada. Tinggi badan juga yang 100 terus, tidak ada. Dia sudah semakin dewasa, tinggi badan semakin tinggi. Berat badan juga semakin berat. Nah, itu. Kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, kita harus berusaha untuk memeliharanya dengan baik. Bertumbuh, kita berdoa agar Tuhan memberkati kita menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, kuat, bijaksana. Oke, bisa paham? Bisa. Sekarang Guru akan membagikan kalian dalam kelompok-kelompok kecil. Lalu Guru membagikan lembaran kerjanya. Kalian kerja, lalu dipresentasikan di depan kelas. Oke, silakan duduknya per kelompok. Kelompok-kelompok kecil saja ya. Ini sama ini. Oke. Ini. Oke. Ini. Ini. Silakan kerjakan. Sudah, silakan Guru berikan waktu kalian untuk bekerja dengan pertanyaan-pertanyaannya yang ada di dalam lembaran kerja. Oke, nomor 1, pertumbuhan dan perkembangan apa saja yang dialami oleh Yesus. Nomor 2, siapa sajakah orang yang membantu Yesus untuk bertumbuh dan berkembang. Lalu nomor 3, apa saja yang harus kita lakukan supaya menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus.
Oke, sudah? Oke. Nah, sebelum itu mari kita speaking dulu ya, karena kita sudah kerja dalam kelompok. Pak Guru sudah berikan kalian soal-soal untuk bekerja dalam kelompok. Kita berdiri dulu. Kita speaking dulu. Berdiri. Oke. Yakin sudah kerja semua soal-soal yang diberikan oleh Pak Guru? Ya. Oke, sekarang kita tepuk salut untuk kita semua dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, tepuk salut ala Ende, tahu tidak? Tahu. Oke, nah sekarang kita tepuk salut ala Endelio. Tepuk salut. Ata Fai. Ata Aki. Ata Fai, Ata Aki. Sare. Oke, nah sekarang kita beri tepuk semangat dulu, baru kita kembali untuk memprestasikan hasil kerja kita. Kita beri tepuk semangat. Atau yang kemudian satu kali beri semangat, oke? Oke, kita beri tepuk semangat. Satu kali beri semangat. Dua kali beri semangat. Beri semangat. Spirit, 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 pom pom, spirit, 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 pom pom. Oke, tepuk sekeus. Pendek, pendek. Lari, lari. Panjat pohon. Lihat Yesus. Turun. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang kita semua membuka kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40. Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40. Sudah buka semua kitab sucinya? Sudah. Oke, dengarkanlah Pak Guru membacanya. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dengan kasih karunia Allah padanya. Sebagai manusia, Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam dirinya. Ia dibesarkan di dalam sebuah keluarga. Orang tuanya merawat dan mendidiknya dengan baik. Yesus dan kita semua diberi anugerah oleh Allah Bapa di surga untuk bertumbuh dan berkembang menjadi sehat, kuat, dan bijaksana. Sudah mengerti cerita yang dari Injil Lukas Guru bacakan? Sudah. Oke, baik. Nah, kalau anak-anakku sudah mengerti, sekarang Pak Guru meminta satu orang kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Guru berikan. Oke, untuk Desta, Pak Guru tanya, kemanakah kota kediamannya Yesus? Nazaret, tanah Galilea. Oke, baik. Tepuk salut untuk Desta dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ini Efrem. Siapa sajakah yang merawat Yesus? Siapa? Maria dan Yusuf. Itu orang tuanya, bapak dan mamanya. Bagus sekali. Tepuk salut untuk Efrem ala Bajawa. Masih ingat toh? Masih. Oke. Tepuk salut. Moe, moe. Moe, moe. Moe. Oke, luar biasa sekali anak-anakku sekalian. Berarti kalian semua sudah pandai ya. Pak Guru sudah menjelaskan ceritanya, kalian bisa menjawabnya dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya Pak Guru minta lembaran kerja yang sudah kalian kerjakan tadi maju di depan untuk satu-satu orang
untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Yang pertama kita dengar dulu dari kelompok 1. Silakan, silakan ke depan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Udil Yarwo, biasa dipanggil Dila. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan apa sajakah yang dialami Yesus, baik kanak-kanak, remaja, serta dewasa. Nomor 2, siapa sajakah orang yang membantu Yesus untuk bertumbuh dan berkembang? Ayah, ibu, dan lingkungan. Nomor 3, apa saja yang harus dilakukan supaya menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus? Rajin belajar dan rajin berdoa. Sekian saja presentasi kami ini. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Dilan. Luar biasa mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kembali. Berikut dari kelompok 2, Nona Mite atau Ian? Nona Mite, ayo. Nona Mite maju. Itu hasil kerjanya. Silakan di sini. Dari kelompok 2. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan mempresentasikan soal dan jawaban kami. Oke, silakan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan apa saja yang dialami Yesus, baik anak-anak dan serta remaja. Nomor 2, siapa saja orang yang membantu Yesus untuk bertumbuh dan berkembang? Ayah dan ibu dan lingkungan. Nomor 3, apa saja yang harus dilakukan supaya menjadi anak yang sehat, cerdas, dan berkembang? Rajin belajar dan rajin berdoa. Baik, terima kasih teman-teman. Ada yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Nona. Tepuk tangan untuk Nona yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan untuk Nona. Selanjutnya dari kelompok 3, Celok. Oke, dari kelompok 3 Celok akan membacakan jawabannya. Silakan. Baik teman-teman, selamat pagi. Pagi, Celok. Perkenalkan, nama saya Efrem Masyurul Jokojo, biasa dipanggil Celok. Saya akan mempresentasikan lembar jawaban kami. Nomor 1, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa. Nomor 2, ibu, ayah, dan lingkungan. Nomor 3, rajin berdoa, rajin belajar, dan bijaksana. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Celok. Baik, terima kasih kembali Celok. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang mempresentasikan hasil kerjanya. Mungkin ada tanggapan? Tidak. Oke, tidak. Nah, baik. Pak Guru akan memberikan jawaban-jawaban dari semua teman yang sudah menjawab tadi. Nomor 1, pertumbuhan dan perkembangan apa sajakah yang dialami oleh Yesus? Yesus melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, bayi. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, remaja. Dan yang terakhir, dewasa. Oke, pintar semua. Nomor 2, siapa sajakah orang yang membantu Yesus untuk bertumbuh dan berkembang? Ayah, ibu, dan lingkungannya. Oke. Nomor 3, apa saja yang harus dilakukan supaya menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus? Oke, rajin belajar, rajin berdoa, dan taat kepada orang tua. Baik. Nah, dari semua jawaban-jawaban yang sudah teman-teman kamu tadi presentasikan di depan, itu sangat luar biasa. Oke? Nah, selanjutnya
Pak Guru akan mengumpulkan semua pekerjaannya. Dari lembaran kerja tadi silahkan dikumpul. Ini akan menjadi hasil penilaian untuk Pak Guru. Menilai kalian punya perkembangannya. Oke, terima kasih, kerjanya sangat luar biasa untuk kalian semua. Nah, terima kasih lembaran kalian itu sudah di Pak Guru. Ini akan menjadi penilaian untuk Pak Guru terhadap kalian semua. Selanjutnya, kalian akan mendengarkan Pak Guru merefleksikan kegiatan pembelajaran bersama kita pada hari ini. Baik, didengar dengan baik ya. Hari ini kita sudah belajar tentang aku dapat bertumbuh dan berkembang. Setiap kita manusia melalui proses bertumbuh dan berkembang sejak dari bayi, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Yesus juga sebagai manusia melalui proses pertumbuhan dan perkembangan seperti itu juga. Yesus tidak langsung dewasa, Yesus tidak langsung menjadi tua, tidak. Dia juga mempunyai proses seperti kita. Apakah adik-adik mempunyai proses juga? Iya, kita semua manusia punya proses. Dari kita bayi, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Dalam melalui proses-proses itu, ada juga yang berbeda. Kita pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Ada yang tinggi badannya sampai 20, sampai 120. Lalu ada yang tinggi badannya tidak sampai 120, tinggi badan hanya 90. Begitu pula sebaliknya dengan berat badan. Ada yang berat badannya sampai 50. Ada yang hanya 20, ada yang hanya 12. Berbeda-beda berat badannya. Ya? Nah, itu. Jadi, sesuai dengan Injil Lukas tadi, Yesus bertumbuh dan berkembang. Setelah dia dilahirkan di kandang Betlehem, lalu dia bersama orang tuanya, kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf, pindah ke mana? Ke Nazaret. Di sana mereka tinggal. Yesus bertumbuh menjadi dewasa. Dia bekerja membantu ayahnya untuk bekerja di perusahaan kayu. Mereka bekerja di bengkel kayu, pengrajinan kayu mereka bekerja. Yesus membantu ayahnya. Oke, nah kita juga begitu. Kalau kita masih bayi, orang tua yang mengurus kita. Setelah kita beranjak anak-anak, orang tua yang mengurus kita. Setelah kita remaja, kita harus bisa mulai mandiri, belajar untuk mandiri, urus diri sendiri. Lalu setelah kita dewasa, kita membantu orang tua. Oke, baik. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Pak Guru rasa sampai di sini saja dulu. Kita akan bertemu kembali minggu depan dengan materi pembelajaran kita tentang aku mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Minggu depan kita akan belajar tentang apa? Aku mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Oke, sekian saja dulu pembelajaran kita pada hari ini. Pak Guru meminta satu orang untuk menutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup. Silakan Vigo maju di depan. Teman-teman dan Pak Guru, marilah kita mengamalkan doa dalam nama Bapa, Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Vigo dulu yang sudah memimpin kita dalam silakan balik. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Oke, terima kasih. Silakan berdiri. Kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyi lagunya Dengar Dia Panggil Nama Saya. 1, 2, 3. Dengar Dia panggil nama saya, bukan Dia panggil namamu.
kasih untuk kita semuanya. Silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. Pesan kita.